Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil hakim, al-jawadul karim, al-azzur rahim, alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa dabbaral umura bi hikmatihi wa ma khalaqal jinna wal insa illa li ibadatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat subuh senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini, usai melaksanakan ibadah, semoga Allah senantiasa mengaruniakan kelapangan jiwa kita dan senantiasa kita beristiqomah dengan tetap mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya wal munkar walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan walakinallaha yuzakki man yasha wallahu sami'un 'alim. Al-ayat. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Sekiranya tidak karena karunia Allah dan rahmatnya, kamu sekalian tidak akan mampu membersihkan dirimu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya, dan Allah mendengar lagi Maha mengetahui. Jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ayat tentang tazkiyah, prosesi membeningkan, menjernihkan jiwa kita menuju kepada Allah Ta'ala. Banyak di antara kita dalam hidup ini ada dua peribadatan kita tinjau. Yang pertama secara batiniah, yang kedua secara zahiriah. Amaliyah thalabul ilmi, salat, zakat, sedekah adalah amaliyah yang bersifat zahiriah, tampak secara indrawi. Tetapi amaliyah yang berkaitan dengan ruhaniyah, batiniah adalah ketika niat ada, bagaimana perasaan dan yakin itu ada, bagaimana suasana qalbiyahnya, sehingga hampir setiap orang itu akan diberikan tanda keutamaan bila sinkron antara amaliyah yang ada secara zahiriyah dengan sikap batiniah. Kalimat yang akrab kita dengarkan dari para alim adalah innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, bahwa semua itu tergantung niat. Qasdu syai'in muqtarinan bi fi'li, ada penyengajaan, yang penyengajaan itu disengkuyung dengan amaliyah lahiriahnya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita memperbincangkan dua aspek cara kita menilai ibadah zahiriyah dan batiniah? Karena aspek utama yang tidak boleh ditinggalkan adalah aspek batiniah. Sebagaimana orang ketika melaksanakan amaliyah tidak mungkin disebut beramal positif bila tidak ada detak dalam ruhaniyahnya, niat. Baik itu yang dilafatkan maupun yang tidak dilafatkan, tetapi selalu bermula dari kehendak dan ada maksud yang dituju dari amalah itu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak di antaranya orang berbuat amal kesalehan, dia tuntut keilmuan dan kepahaman tentang bagaimana pelaksanaannya, bagaimana cara berdirinya, bagaimana cara rukuknya, bagaimana cara membacanya. Tentu hal itu bukan sesuatu yang salah
dan memang harus kita tuju wilayah itu. Sebab amaliyah bila tanpa ilmu maka akan buta. Tidak akan kita lihat di mana amaliyah itu terjadi bila tanpa amaliyah berupa fi'liyah yang dilakukan oleh anggota tubuh kita. Tetapi dasar utama amaliyah itu bukan tentang itu, tentang maksud yang terkandung dalam hatinya. Apakah ada dusta antara amaliyah lahiriah dengan amaliyah batiniah? Siapa sang pelaku dusta? Mereka adalah orang-orang yang nifak, yang kemudian kita sebut dengan munafik. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sungguh munafik itu penipu Allah, tetapi justru dibalik dia ditipu balik oleh Allah Ta'ala. Bagaimana dibilang gak menipu ketika menghadapkan ke arah kiblat yang seharusnya ruhanianya menghadap kepada Allah, tetapi justru ruhanianya pergi ke sana kemari, dan tidak ada yang menghunjam dirinya itu sedang berbakti dan menghambakan diri di hadapan Allah Ta'ala. Kaya tini awake dhewe nindakake amalan salat nanging ruhaniyahmu justru leno. Kalimat ini tegas dalam Al-Quran. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Pada hadis tadi disebutkan yukhadi'unallah, penipu Allah. Yang kedua, idza qamu ila sholati qamu kusala. Munafik dikasih ciri kalau berdiri untuk sholat, mereka itu kusala, mereka itu malas, mereka kaslan, enggan. Bahkan amaliyahnya seolah-olah hanya sekedar mengesahkan wilayah lahirinya. Yura'unan nas, tak ada lain, bukan tentang mempersembahkan dirinya dalam pengabdian kepada Allah, tetapi yura'unan nas, berpamrih agar dilihat oleh manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, tak mau berzikir. Kalau berzikir pun sedikit dia. Dia tidak berzikir dengan kesungguhan, bahkan amaliyah zikir sekedar mengucapkan secara lisaniah, tetapi qalbiyahnya tidak berdetak, tak ada maksud, sekedar menyelesaikan amaliyah-amaliyah yang berupa fi'liyah. Hal inilah yang perlu untuk kita kritik dalam setiap pribadi kita semuanya. Bagaimana upaya pribadi ketika beramal tidak meninggalkan wilayah peribadatan, penghambaan secara qalbiyah, wilayah ruhaniyah yang kita punya. Dusta, kau berdekatan dan coba mendekati dengan kasih sayang tetapi ragawimu kepada sang istri yang sah dalam hukum Islam, tetapi perasaan hatimu sedang pergi bersama seorang putri lain yang kau cintai dalam angan-anganmu. Kau menghadapkan wajahmu ke arah kiblat Baitullah, tetapi kau lupa kepada Allah, sang pemilik bait. Maka jamaah yang dimuliakan Allah SWT, ada kritik yang begitu tajam tentang orang-orang yang akan masuk neraka. Justru dalam gambaran ini bukanlah mereka yang kemudian disebut pezina atau yang berbuat kotor atau mereka yang dolim, tetapi ada tiga hal. Yang pertama adalah mujahid, orang yang berjihad. Yang kedua, orang yang memiliki ilmu. Yang ketiga, tentang bersedekah. Apa yang dimaksudkan? Mereka berjihad kepada Allah Ta'ala dalam tataran wilayah lahiriahnya, tetapi justru dia mendustakannya. Sebagaimana disebutkan, rajulun qatala fi sabilillah ma amilta fi qataltu fika. Apa sing tok tindake nalikane sliramu nindakake jihad nang dalane Gusti Allah, saya telah membunuh atas namamu. Maka Allah menegaskan, kadzabta, kau berbohong. Dia sebenarnya sedang menampakkan tentang diri dengan sikap beraninya, supaya kelihatan di hadapan orang banyak bahwa aku sang pemberani. Tetapi dalam pribadinya, dalam amaliyah lahiriahnya, dia lakukan amaliyah yang seolah adalah karena Allah Ta'ala, tetapi dusta itu ada dalam hatinya. Belum lagi sahabat yang ketika itu menghadapi musuh yang begitu kufur, menentang tentang dinillah. Apa yang dilakukan? Ketika dia berhadapan, maka dia lepihkan, yakni dalam bahasa Jawa ngidoni begitu, di muka sang sahabat.
Dan sahabat itu ketika kemudian membunuhnya, maka kau telah membunuh seseorang yang tidak tahu apa sebenarnya. Ketika dia hendak kau bunuh, dia kemudian menyampaikan kalimat syahadahnya. Sehingga pembunuhan bila kau dasarkan atas ego, ketidaksukaan bukan karena Allah, maka kekeliruan yang kau lakukan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melihat orang yang utama setelah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau Abu Bakar As-Siddiq, yang merupakan seseorang yang memiliki nilai, bahkan bila kita timbang amaliyah keyakinannya dibandingkan orang kebanyakan tidak seberapa. Timbangan beliau Abu Bakar adalah timbangan yang dahsyat, yang bisa melebihi. Karena apa? Karena sikap hatinya yang selalu istiqomah atas nama Allah Subhanahu wa taala, bukan lagi atas nama yang lain. Maka bila kita melaksanakan peribadatan sebagaimana sholat dalam subuh, seberapa intensitas ruhaniah kita liqa Rabbi, bertemu dengan Allah Ta'ala. Bagaimana prosesnya? Bukan bil ain, bukan dengan bin nadhar, cara pandang secara lahiriah, tetapi sikap qalbiyah kita liqa Rabbi, bertemu dengan Sang Maha Pencipta tanpa adanya perantara. Dan bila hal ini kita lakukan dalam hidup ini senantiasa atas nama Allah Subhanahu wa taala, maka kedahsyatan itu yang akan kita dapatkan. Pernah suatu ketika Abu Hanifah yang kemudian bertemu dengan seorang anak kecil yang dia waktu itu memberikan kritik ketika terpeleset, baginda terjatuh. Ya, tetapi jatuhnya baginda adalah jatuh secara lahiriah, terpeleset. Tetapi bila terpeleset karena hatinya, karena niatnya, tentu kita akan mendapat celaka dalam kehidupan ini. Maka baginda pun menangis atas isyarat yang disampaikan oleh anak kecil yang memberikan gaung ruhaniah yang bisa mendebarkan dan menjadikan menangis atas nama Allah. Karena bila terpeleset wilayah niat, terpeleset wilayah qalbiyah, maka akan menjadikan kecelakaan itu terjadi. Dan inilah yang menjadi bagian dari muhasabah kita semuanya. Bagaimana kesempatan Ramadan kita laksanakan, sekalipun amaliyah itu kita paksakan, itu positif. Karena bila tidak, kita hanya ingin mengikuti irama gerak hati yang hanya selalu mengikuti kepada wilayah sajati. Sebagaimana disebutkan bahwa syaitan itu akan mengerumuni, innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sungguh hawa nafsu itu selalu akan memerintahkan kepada perbuatan jelek kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah, niatkan keluar dari masjid atas nama Allah, kalimat bismillah, biismillah, atas nama asma Allah yang Maha Kuasa. Langkah kita gunakan, dan semua amaliyah tidak ada lain karena Allah Ta'ala. Bila masih bercabang, banyaklah kita beristighfar. Astagfirullah, duh Gusti, king menapa wonten ing batos kula menika wonten raos ingkang dadosaken raosipun menika selewah kalian niat ingkang utama yang saya miliki. Ya Allah, kenapa saya masih enggan, saya masih kaslan, saya masih sering tidak mau untuk menghadapmu dengan mengatakan lelah, dan lelah menjadi pedoman utama, kaslan menjadi figur kepribadian. Duh Gusti, mugi pun tepihaken saking sifat kados ngaten menika, mugi-mugi kula tansah saged istiqomah dalam menghadap lillahi ta'ala tanpa ada sesuatu yang menjadikan perubahan wilayah rohaniah. Maka ketika doa itu berulang kali kita sampaikan atas nama Allah, bukan atas nama keakuan yang mengatasnamakan dirinya adalah orang yang sempurna, orang yang memiliki kemampuan intelektual dan lain sebagainya, maka kita akan berpasrah dengan keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Yang kedua, kritik kepada kita yang sudah berilmu, berkali-kali kita mengkaji, ditegaskan man izdada ilman wa lam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'dan. Kepada siapapun orang yang dia bertambah ilmu tetapi tidak bertambah hidayahnya,
tak akan bertambah di sisi Allah kecuali tambah jauh. Sehingga kritik ini bagi mereka yang lebih memperdulikan kepada kemampuan otak dan logika, kemampuan intelektualitasnya. Senantiasa kau pupuk ilmu tetapi tidak memiliki moralitas, akhlak kau tinggalkan, berarti kau tidak akan dapat dekat sama Allah. Tetapi bu'dan disebutkan akan jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah jamaah yang dimuliakan Allah, kesempatan pagi hari ini mudah-mudahan akan mencerahkan rohaniah kita. Selalu kita menengok lagi Allah, 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 karena Allah Ta'ala yang memberikan. Bukan tentang mal, ilm, wa kulli syai', dan apapun segalanya dunia yang bikin takjub, bahkan kita terpesona, dan keterpesonaan itu mengantarkan kepada kecelakaan karena kita berbeda arah. Kalaupun sikap ketundukan lahiriahnya sama tetapi ruhaniahnya berbeda, maka akan beda jalan. Maka munafik, sikap nifak yang selenco dalam bahasa kita, mengarahkannya akan menjadikan kecelakaan itu terjadi, dan semoga kita semuanya terjauhkan dari wilayah itu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qul lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'zigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana